Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, saatnya kita ikuti program komunikasi bisnis. Kali ini tema yang diangkat adalah Logistics, menghadirkan produk dengan kualitas terbaik dan harga terendah. Di mana program ini selain Anda bisa dengar dan lihat di LPPL Radio Suara Sidoarjo, bisa juga Anda dengar dan lihat di RGR Radio Guyup Rukun Tulungagung dan Radio Praja Angkasa Trenggalek. Untuk Anda yang bertanya dengan narasumber dan juga pakar bisnis yang lain, silakan nanti ada peluang di 0821 3264 1009 atau juga di telepon kami 031 896 1514, atau juga Anda bisa komen di sosial media kami, karena kami juga siaran streaming di channel YouTube kami, tepatnya di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Dan saatnya saya sapa terlebih dahulu narasumber yang luar biasa. Selamat pagi, semangat pagi, luar biasa. Apa kabar Pak Roni? Baik, luar biasa. Selamat pagi Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada. Ini di sekitar rumah lagi hujan kah? Ini stupid question berarti ya pertanyaan. Karena tahu lah itu kan background virtual, tapi kalau melihat itu rasanya adem gitu ya. Iya, sengaja. Ya, terkait tema kita untuk pagi hari ini logistics. Logistics ini asumsi saya adalah ini ketersediaan barang dan sebagainya. Ini kalau di breakdown lagi, menghadirkan produk dengan kualitas terbaik dan harga terendah. Monggo Pak Roni penjelasannya. Iya, terima kasih Mas Panji. Kalau kita melakukan bisnis, biasanya salah satu kajian utama adalah kita bahas tentang mata rantai atau rantai pasokan. Dikenal juga sebagai supply chain management. Supply chain management atau pengelolaan rantai pasokan ini sangat panjang, betul-betul dari ujung hulu sampai ujung hilir. Dari bahan baku sampai produk itu berada di tangan pelanggan atau pembeli. Contohnya, misal industri farmasi di sektor obat. Lebih dari 90% bahan baku itu kan impor. Nah, karena impor ada isu-isu tersendiri yang harus dikelola dengan sangat baik, termasuk di dalamnya adalah perhitungan kapan bahan baku ini sampai, di dalam perusahaan dikelola seperti apa, prosesnya bagaimana, berapa lama, buffer stoknya butuh berapa, dan sebagainya, sampai itu kemudian diproses, keluar dari perusahaan, dikirim kepada pedagang besar farmasi, dari pedagang besar farmasi dikirim kepada distributor, dari distributor dikirim kepada subdistributor, dari subdistributor kemudian dikirim kepada retailer. Retailer sendiri ada banyak sekali jenisnya. Nah, rantai pasokan industri farmasi yang seperti ini, kalau tidak ada perubahan dalam teknologi untuk mempercepatnya, itu bisa mencapai 120 hari. Artinya, obat yang kita beli hari ini, sebetulnya harganya sudah ditetapkan 4 bulan yang lalu. Nah, dampaknya adalah dari sektor akhir ketika sampai pada harga jual akan dipengaruhi oleh dua hal utama. 4 bulan yang lalu harganya berapa, nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Ingat, lebih dari 90% bahan baku adalah impor. Dan hari ini nilai tukar US dollar terhadap rupiah berapa. Nah, biasanya
pedagang akan memilih mana yang lebih menguntungkan. Gampangnya, kalau dulu lebih tinggi ya akan dijual di harga atas, kalau hari ini lebih tinggi, maka dijual sesuai dengan hari ini, intinya juga harga atas. Karena itu panjangnya ini menyebabkan sulit buat industri obat untuk menghadirkan harga obat yang lebih murah, kecuali diatur oleh pemerintah. Kenapa? Karena memang panjang banget. Nah, kalau kita bicara tentang logistik, logistik itu adalah bagian dari manajemen rantai pasokan ini. Biasanya orang bicara logistik terutama itu fokus pada distribusi barang sampai kepada konsumen. Tetapi di sisi lain ada juga yang membahas itu juga menyangkut bagaimana bahan baku sampai kepada perusahaan. Nah, isu logistik ini menjadi sangat penting. Saya beri contoh, Mas Panji. Hari-hari ini di Jawa Timur itu ada masalah yang sangat besar. Ini terkait dengan industri makanan dan minuman. Dalam industri makanan dan minuman saat ini di Jawa Timur sedang mengalami kelangkaan bahan baku. Bahan baku itu adalah gula rafinasi. Mengapa? Karena pemerintah baru aja, bahkan belum sempat disosialisasikan, memunculkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 3 tahun 2021, yang intinya memberikan alokasi impor raw sugar hanya kepada 11 pabrik gula yang semuanya lokasi di sisi barat Pulau Jawa, di luar Jawa Timur. Dampaknya adalah di Jawa Timur menjadi ada kelangkaan gula untuk industri. Yang selama ini, kalau perusahaan makanan dan minuman itu mengakses bahan baku gula hanya membutuhkan waktu 1-2 hari dari pemesanan sampai terkirim di gudangnya, karena harus mengambil dari Cilegon misalnya di wilayah Banten, dengan seluruh proses pemesanannya itu membutuhkan hingga 8 hari, bahkan bisa lebih. Nah, yang kedua, itu kan menimbulkan ongkos tambahan. Kalau di Jawa Timur hanya Rp80 per kilogram misalnya, kalau dari Cilegon itu bisa mencapai 300 kilogram. Nah, selain waktu, akibat antrian di sana, kadang-kadang juga bisa terjadi kendala cuaca. Contoh, bulan Februari kemarin kan terjadi banjir di Jawa Tengah, Jabodetabek, dan itu menyebabkan menjadi lebih lambat. Makin lambat, ongkosnya jadi makin mahal. Nah, ini menyebabkan industri makanan dan minuman di Jawa Timur bisa menjadi relatif kehilangan competitiveness-nya, kemampuan atau daya saingnya. Kenapa daya saingnya berkurang? Karena pasokannya tidak selancar seperti yang sebelumnya. Ini Mas Panji. Jadi tantangan besar hari-hari ini Jawa Timur sebenarnya sedang panas. Bukan hanya soal beras, bukan hanya soal garam, tapi soal gula juga. Nah, industri yang mengalami. Nah, karenanya cabai merah juga, Pak Roni. Cabai merah juga itu. Yang lagi pening sekarang. Nah, itu sebabnya ketika kita bicara tentang logistik, maka kita bicara tentang penataan secara holistik keseluruhan. Tidak bisa parsial. Kenapa? Karena bagaimanapun sudah naturnya industri-industri itu akan dibangun mendekati sumber bahan baku. Jadi saya beri contoh lagi makanan minuman tadi. Makanan minuman yang berbasis kebutuhan harus ada gula, bikin permen, bikin kopi dan sebagainya, itu harus nggak jauh-jauh dari pabrik gula. Nah, pabrik gula yang menghasilkan produk gula untuk industri yang kita kenal sebagai gula rafinasi. Nah, kalau di sini nggak ada, jadi masalah besar. Kenapa? Karena akhirnya bisa saja pabrik ini akan memindahkan fasilitas produksinya di provinsi lain. Atau pabrik ini terpaksa terhenti. Nah, kalau di Jawa Timur kasusnya bukan hanya melibatkan pabrik, karena di Jawa Timur kan ada OPOP, One Pesantren, One Product. Sebagian dari pesantren itu menghadirkan produk-produk makanan dan minuman yang membutuhkan gula rafinasi sebagai bahan bakunya. Setidaknya ada pesantren yang sudah menjerit sekarang ini akibat
persoalan itu karena mereka terpaksa harus berhenti, nggak bisa berproduksi. Padahal ini program pemerintah. POPOP, itu contoh, Mas Panji. Nah, dampaknya adalah perhatian kita sekarang pada sektor logistik itu menjadi lebih penting lagi, gitu. Bagaimana caranya supaya semua itu menjadi lebih baik dari sisi waktu lebih cepat supaya tidak meningkatkan biaya. Contoh tadi saya katakan, kalau kita pesannya kemudian hanya membutuhkan waktu 1-2 hari, itu buffer stok mungkin hanya butuh 3-4 hari di gudang untuk bahan baku. Tapi kalau 8 hari, 9 hari, bisa saja pabrik terpaksa harus membuat buffer stok yang kira-kira 20 hari kerja. Nah, kalau kita bicara seperti itu kan berarti ada kebutuhan gudang yang lebih besar dan lebih menarik lagi akan membutuhkan biaya yang lebih besar karena harus punya stok yang jumlahnya besar. Nah, itu tentu tidak menguntungkan dalam hal persaingan usaha. Nah, hal yang seperti ini harus dirapikan. Jadi persoalan ini menjadi perhatian semua. Balik lagi ke skala yang lebih mikro. Bagaimana dengan perusahaan? Ketika perusahaan ingin maju, ketika perusahaan ingin menata dirinya, maka pembeli itu kan sebetulnya fokus pada 3 hal aja, toh. Kualitas, harga, sama delivery-nya. Saya butuh sekarang, ada nggak barangnya? Tepat waktu apa enggak? Nah, ketika kualitasnya baik, maka pertanyaan bagaimana cara menyajikan kualitas baik? Sektor transportasinya juga harus baik. Sektor penggudangannya harus baik. Sektor transportasi dan penggudangan itu harus efektif, harus efisien. Kalau tidak efisien, itu akan jadi masalah besar. Kepergudangan juga harus diperhatikan betul untuk sektor makanan minuman, misalnya yang terkait dengan pengganggu. Contoh, jangan sampai ada tikus di dalam gudang yang ada obat. Jangan sampai ada tikus di dalam gudang yang ada makanan. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan yang namanya waste. Produk kemudian menjadi tidak bisa dijual, dia terbuang. Kenapa? Karena sudah rusak. Gitu. Nah, hal yang seperti ini kita lihat. Di dalam proses ini kita perhatikan waste, bukan hanya waste saja, tapi satunya shrinkage. Shrinkage itu adalah kapan barang itu hilang. Kenapa? Logistik, saya pernah lama banget ya, kejadiannya udah lama banget tapi ya. Itu dulu salah satu staf saya menerima piala dari luar negeri dikirim lewat pos. Sampai di tangannya, piala itu sudah bahasa Jawanya merotoli, udah lepas semua. Dimasukkan dalam plastik, terus diikat, terus dikatakan waktu menerima dalam keadaan seperti ini. Tapi yang menarik, ketika yang lepas-lepas itu disusun, ternyata bagian atas dari piala itu sebenarnya sudah nggak ada. Jadi kami berdua itu tertawa. Kenapa? Selain tidak ada, bentuk dari base atau bagian bawah dari piala itu tidak sesuai dengan foto dari piala yang seharusnya diterima dari penyelenggara yang di luar negeri. Ini kan artinya ada orang yang masuk di dalam sistem itu terus mengganti. Supaya terkesan rusak ya dibuat lepas-lepas begitu. Nah, ini pertanyaannya siapa yang harus bertanggung jawab? Nggak ada yang jelas pada saat itu ya, karena waktu itu masih belum reformasi lah. Kalau hari ini kita bisa tanya dengan banyak hal. Nah, itu Mas Panji, keamanan, keselamatan barang yang dikirimkan itu juga harus terjaga di samping kelancaran. Nah, di dalam kelancaran ini ada banyak isu. Termasuk adalah munculnya ongkos-ongkos yang harus dibayarkan kepada oknum-oknum di tiap tikungan perempatan jalan. Kalau enggak nanti mereka mendapat gangguan. Nah, hal yang seperti ini bisa menyebabkan competitiveness perusahaan-perusahaan ini jadi turun karena harganya menjadi tidak bisa murah. Karena itu dalam banyak hal kita merasakan kok jadi mahal kan begitu. Karena logistik tadi. Nah, isu-isu yang seperti ini nanti kita bisa bahas lebih dalam dan kita diskusikan dengan ada teman-teman di sini, ada Pak Rudi, ada Pak Moko, dan ada Pak Wibisono yang bermain di sektor trucking gitu. Nanti trucking ini malah ada isu yang menarik. Semakin banyak jalan rusak, maka biaya untuk
mengganti ban itu menjadi lebih tinggi karena ban lebih cepat rusak dan ada komponen-komponen lain. Nanti produknya juga begitu, produk seperti air, bahan bangunan itu yang kilogramnya berat itu kan juga berisiko pada sektor logistiknya ini. Terima kasih Mas Panji. Baik, terima kasih juga untuk Anda ini Pak Roni. Di sisi lain kita juga tahu kalau di marketplace ini produsen asing luar biasa untuk ongkirnya ya. Dulu beberapa waktu lalu juga sempat free ongkir, meskipun sekarang ada yang sudah mulai ini ya, ada ongkirnya, tapi ongkirnya juga istilahnya itu nggak terlalu membebani. Nah, ini apakah juga merupakan sebuah strategi bagi mereka? Tapi terlebih dahulu saya sapa untuk beberapa sahabat pendengar dan juga partisipan ini yang sudah join via Zoom. Di antaranya selamat pagi untuk Pak Andreas yang selalu rajin bergabung, Horasbah. Kemudian juga untuk Tab S7, ini siapakah pemiliknya? Kemudian juga ada IND Tomo, selamat pagi. Kemudian selamat pagi untuk Pak Mahfud Ikhwan, Pak Sofyan Firdaus, Pak Wibisono yang tadi juga sempat disinggung oleh Pak Roni. Ada Yuliat Moko, kemudian ada Mas Pian, serta one and only ada Pak Rudi juga. Dan kebetulan, yang baru saja bergabung ya, ada Pak Roni Bambang Suya siapa ini ya? Oke. Dan kebetulan untuk Pak Denis dan Pak Irawan, informasi yang saya terima, beliau lagi ada kesibukan, jadi hari ini tidak bisa join begitu ya. Baik, untuk kesempatan berikutnya, saya bergeser ke Pak Rudolfo Balmater, a.k.a. Pak Rudi. Good morning Pak Rudi. Selamat pagi Pak. Panji. Saya persilakan untuk Anda, luar biasa ini preskom. Terima kasih Pak dan juga Pak Roni. Dengan topik ini saya cuma ingin ulaskan mengenai pengalaman klien kita yang berkecimpung dalam industrial products. Industrial products adalah mereka menjadi input untuk further processing seperti chemical, dan yang kedua mengenai retail products. Kalau saya amati mengenai industrial products, seperti apalagi chemical, mereka memutuskan untuk membangun namanya depo atau facilities di pabrik klien mereka. Kenapa? Supaya mereka bisa menangani timely services daripada customer. So jadi ada dua KPI atau yang indikator yang mereka memperhatikan dari industrial manufacturer. Yang pertama itu mengenai quality of the service to customer, and then yang kedua mengenai cost delivery. So jadi untuk mereka menangani dua-dua KPI ini, sebenarnya mereka lebih bagus membangun extra facilities dekat dengan pabrik klien mereka supaya on time services. Kalau mengenai retail products, saya sekarang amati banyak mall-mall yang ditutup dan banyak juga mengenai pengecer-pengecer yang inside the mall sudah close. Apalagi di Jakarta ini sekarang. Nah, ini memang merubah cara untuk mendapat customers. So sekarang mereka ada strategi bahwa memang mereka harus use teknologi untuk reach the customer, dan kemungkinan ini lebih less expensive. So jadi dengan topik mengenai logistics ini memang terpengaruhi dengan dua macam produk, industrial product and also the consumer products. Saya lihat dari Jakarta ini sekarang, kalau kita pergi ke beberapa mall, trafiknya sudah agak kurang, dan mungkin mereka sudah memikirkan tidak mungkin layak untuk melanjutkan continuing the business dalam mall sebab sewa tempat sudah very expensive. Dan kedua, kelihatan sekarang banyak consumers yang lebih cenderung using the e-commerce. So ini dua-dua faktor yang saya lihat mempengaruhi logistics cost di Jakarta ini. So ini yang saya mengenai KPIs, the quality of service to the customer,
sama stop delivery, which is very important dalam penanganan beberapa customer. Pak Panji ini services di Jakarta, beberapa langganan yang menangani industrial products, consumer products. Thank you very much. Ya baik, terima kasih juga untuk Anda Pak Rudi. Baik, sebelum saya nanti akan bergabung dengan partisipan-partisipan yang lain yang luar biasa juga nanti komentar-komentarnya, kita jeda dulu ya untuk mengikuti beberapa pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja, nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto.
Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Baik sahabat pendengar yang melihat Suara Sidoarjo, informasi dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo panggilan sidang tertuju ke R. Dodit Fidiansa bin R. Muhammad Saifuddin. R. Dodit Fidiansa bin R. Muhammad Saifuddin dulu tinggal di Jalan Beringin 2 nomor 33 RT 6 RW 1 Desa Bangah, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara R. Dodit Fidiansa bin R. Muhammad Saifuddin dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini Senin 22 Maret 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Masih dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, kali ini panggilan sidang atas nama Samsul Arif bin Kasri. Samsul Arif bin Kasri dulu tinggal di Dusun Tanjung Sari, RT 5 RW 2, Desa Karangtanjung, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Samsul Arif bin Kasri dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini Senin 22 Maret 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih setia untuk mengikuti program komunikasi bisnis dengan tema kita Logistics, menghadirkan produk dengan kualitas terbaik dan harga terendah. Bersama keynote speaker ada Pak Roni Hamustamu, Direktur Keuangan Consulting, dan juga ada beberapa partisipan ini yang juga kayaknya kalau diajak ngobrol asik ya, sesuai dengan tema kita untuk pagi hari ini. Di antaranya ada Pak Wibisono. Selamat pagi Pak Wibisono. Apakah bisa mendengar suara Pak Wibisono? Suara saya maksudnya. Masih unmute kelihatannya. Pak Wibisono monitor.
Halo, Pak Wibisono. Mungkin lagi sibuk untuk handle yang lain mungkin ya. Kalau ya, ini mungkin Pak Wibisono. Ya, kelihatannya masih ada kendala komunikasi. Pak Wibisono. Baik, kalau sepertinya ada kendala, berarti saya coba geser ke Mas Yuliat Moko. Mas Yuliat Moko, selamat pagi. Halo, pagi. Iya, apa kabar ini Mas Yuliat Moko? Baik, sehat. Yang saya tahu, mungkin juga di-refresh kepada sahabat pendengar, semuanya Mas Yuliat Moko ini adalah juga seorang konsultan, begitu ya. Konsultan macam-macam gitu ya Mas Yuliat Moko ya. Zaman sekarang kita kan, nah ya, zaman sekarang kita nggak boleh spesifik katanya. Kalau ada peluang apapun, angkut gitu ya. Saya bagian keneknya Pak Roni dan Pak Rudi. Kalau Anda menyoroti tentang tema kita ini, apa yang bisa Anda share kepada kita semua ini Mas Yuliat Moko? Karena ya ada kaitannya dengan UMKM. Kalau tidak salah, saya juga pernah beberapa kali saya baca artikel begitu ya, luar biasa nih produk-produk asing begitu gencarnya penetrasi ke Indonesia, dan mereka satu di antaranya itu free ongkir. Nah ini kan seolah-olah kita dimanjakan, tapi kalau perusahaan melakukan istilahnya tuh bakar uang terus-terusan kan nggak mungkin kan ya, mereka pasti punya strategi apa gitu ya. Monggo Mas Yuliat Moko. Ya, kalau bicara logistik, saya sebetulnya termasuk orang yang baru belajar ya. Saya ketika melihat flyer kegiatan pagi ini, saya pikir wah kayaknya seru nih buat belajar. Saya masih mencoba memahami. Jadi kalau memberikan komen, saya secara pribadi melihatnya bisnis logistik di era e-commerce seperti sekarang ini, seperti tadi Pak Rudi juga sudah sampaikan, sebetulnya membuka peluang yang banyak ya. Saya dulu pernah satu kali diskusi dengan beberapa teman bahwa peluang untuk mengembangkan area pergudangan tapi yang lebih ringkas, yang lebih menarik, bahasa kerennya sebagai stockpile dekat dengan titik-titik strategis itu menarik. Tapi saya tertarik untuk mengomentari tentang apa yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Roni nih. Kalau bicara keamanan keselamatan barang, rasanya saya cukup percaya diri teman-teman pengusaha pasti dengan mudah untuk mencari solusinya, karena itu pasti akan dikontrol oleh internal organisasi. Tapi yang tantangannya yang sulit dikontrol ini yang keamanan perjalanan ya Pak Roni ya. Jadi ini rasanya eksternal. Saya tidak tahu bagaimana ya dari apanya, dari faktor barangnya nggak sampai tujuan, kan ada GPS tracking. Ya, penggunaan teknologi untuk memantau itu sudah banyak dilakukan oleh e-commerce ya. Tapi kalau bicara mengenai keamanan, mungkin konteksnya seperti yang tadi Pak Roni sampaikan, itu pungutan di perjalanan, belum lagi kalau di beberapa pulau, saya tidak tahu. Kalau saya kebetulan itu akar rumput saya dari tanah Sumatera, jadi kalau dengar cerita tentang kakek nenek itu dulu di tanah Sumatera itu sangat terkenal dengan istilah sederhananya bajing lompat ya. Kalau di Jawa saya tidak terlalu paham, tapi dugaannya mungkin sudah lebih aman. Ya, jadi keamanan ini yang masih jadi persoalan, dan kalau untuk konteks distribusi ke retail, rasanya beberapa pemain sudah memanfaatkan jaringan retail seperti Indomaret, Alfamart, dan seterusnya untuk melakukan kolaborasi. Tapi kalau untuk distribusi yang bahan baku ini yang masih jadi persoalan, atau distribusi untuk yang barang-barang besar. Mungkin itu Mas Panji dari saya sharing sedikitnya. Tadi Mas Wibi sempat titip pesan ya, di mikrofonnya tadi sudah menyapa tapi tidak masuk ya audionya. Gitu terima kasih. Ya. Oke, terima kasih untuk Mas Yuliat Moko. Coba saya cek lagi sih, barangkali bisa atau mungkin ada something happen ini dengan enggak ya? Kalau di sini sih TAA tidak ada apa-apa. Coba dicek lagi.
atau Pak Wibisono? Pak Wibisono? Oke. Bisa dicoba suaranya, Pak? Oke, kelihatannya masih ada kendala juga ini dengan audionya Pak Wibisono. Iya, sepertinya di audionya itu mikrofonnya sih sudah terbuka, tapi mungkin suaranya nggak masuk. Oke, mungkin bisa diganti mikrofon yang biasa buat ini loh, nyanyi-nyanyi gitu. Itu kan bisa disetting ya, ada echo-nya, kemudian macam-macam. Bercanda ya Pak Wibisono ya. Saya coba geser ke Pak Roni Bambang. Pak Roni Bambang ini sepanjang informasi yang saya terima adalah beliau adalah Branch Manager Importir. Selamat pagi Pak Roni Bambang. Selamat pagi Pak. Iya, boleh tahu Pak, mungkin di antara sahabat pendengar ada yang belum familiar dengan Pak Roni Bambang, Branch Manager Importir. Ini bisa dijelaskan sedikit Pak? Iya, jadi kami ini sebagai importir terutama untuk bahan bangunan berupa granit tile yang kami impor dari Cina. Diimpor dari Cina dalam bentuk bahan jadi begitu Pak ya? Sudah jadi Pak, granit tile ya, bukan granit nature, bukan granit yang asli. Granit tile ini yang difungsikan untuk apa ini? Plafon ya kalau atau temboknya? Untuk plafon, untuk floor. Untuk floor, untuk lantainya. Sama dinding juga, untuk wall juga. Oke, siap. Sampai sejauh ini bagaimana Pak untuk importer ini sudah berjalan berapa lama ini Pak Roni Bambang ini? Sudah cukup lama sih. Tapi belum sampai di 2 digit Pak. Berarti kalau belum sampai 2 digit ya terbilang sudah lama lah. Berarti kan sudah belasan tahun gitu ya. Luar biasa. Pasti jatuh bangun, suka duka pasti ada begitu ya. Apa ini hal yang enak dan nggak enaknya gitu ya ketika kita mengimpor? Ya kalau dulu sekitar 3 tahun yang lalu itu kan pemerintah Indonesia memperlakukan safeguard. Itu yang akhirnya ada penambahan biaya impor sebesar kurang lebih sekitar 23%, Pak. Nah, itu yang membuat kami sedikit pasti terpukul. Iya. Halo. Iya, itu sampai sekarang masih berlaku. Itu kan safeguard kan berlaku 3 tahun. Dan setiap tahun itu akan menurun tarifnya. Jadi di tahun pertama 23, di tahun kedua 21, di tahun ketiga 19%. Oke. Itu. Dan nah itu nanti setelah 3 tahun itu akan akan direview oleh pemerintah Indonesia lagi, apakah masih perlu untuk diberlakukan safeguard atau tidak, begitu. Karena kan pemerintah Indonesia melihat bahwa importasi granit Cina itu sangat memberatkan industri dalam negeri yang bergerak di industri keramik maupun yang di granit tile, begitu. Tetapi pada waktu itu hanya produksi dari Cina saja yang dikenakan safeguard, sedangkan produksi dari India tidak dikenakan safeguard. Itu pada waktu itu. Nah, akhirnya terjadi istilahnya terjadi switching saja begitu. Switching maksudnya? Suara saya putus-putus ya Pak. Tapi clear kok sampai sekarang. Itu switching bagaimana maksudnya? Dijual dulu ke India atau bagaimana? Oh tidak. Jadi di dalam struktur produsen di dunia untuk granit tile itu sebetulnya kan yang paling besar memang importasinya dari Cina. Jadi pada waktu itu kan yang masuk ke Indonesia itu kan hampir 95% itu produksi dari China. Nah, yang 5%-nya itu dibagi dengan India, dengan Turki, dengan Malaysia. Nah, seperti itu. Nah, waktu itu saya sempat sih bicara dengan KPPI. Jadi saya bilang kalau India tidak diberlakukan, pasti juga nanti akan berdampak seperti pindah tangan begitu saja. Jadi dari tangan ke kiri pindah ke tangan kanan, gitu loh. Karena kami importir, kalau kami tidak mengambil produksi dari Cina, kan kami bisa ngambil dari India.
Nah, sehingga otomatis kan India juga akan terjadi lonjakan permintaan barang dari Indonesia. Iya, iya. Begitu. Kalau orang bisnis kan mikirnya untung gitu kan, nggak mungkin lah rugi. Betul. Kalau kami kan bukan produsen. Tapi kalau melihat penetrasi pasar atau penetrasi dari produsen Cina ke negara-negara lain, khususnya di Indonesia kan luar biasa ya. Bahkan mereka juga sampai ada yang beberapa waktu lalu free ongkir dan sebagainya. Apakah menurut Anda ini strategi atau memang ini menjaring masyarakat kita untuk istilahnya kecanduan dulu, baru mereka nanti mau nggak mau, suka nggak suka, tetap akhirnya nggak bisa lepas begitu? Tidak juga sih, itu kan granital ini kan sekarang semuanya kan tergantung dari tren, Pak. Jadi kan sekarang ini kan kalau dulu kalau kita mengacu kepada sejarahnya perubinan gitu kan. Jadi perubinan itu kan dulu kalau kita mau bicara import dari negara waktu itu di mana itu kalau nggak salah di Malaysia kan. Jadi masih 10 kali 10 ukurannya kan 20 kali 20, 30 kali 30. Nah, setelah itu kan akhirnya berubah trennya. Mulai ke ukuran 60-60. Iya, sekarang gede-gede gitu ya. Iya. Bisa dipajang di tembok. Jadi ini tren. Betul gitu. Nah, tergantung juga motif, ukuran dan motif yang kami jual. Itu juga berpengaruh sekali terhadap masyarakat sih. Begitu. Iya, iya. Tapi sampai sejauh ini so-so gitu ya Pak Roni Bambang ya? Iya. So far so good gitu ya? Ya, masih di pandemi lah. Kemarin suffer sih. Jadi kita cuman bertahan saja. Baik, luar biasa nih. Sukses untuk bisnisnya ini Pak Roni Bambang. Terima kasih Pak Panji. Baik, saya coba geser ke redaksi, ada beberapa pertanyaan yang menumpuk di WA 082132641009. Erza. Ya, untuk sekarang ada 2 pertanyaan yang masuk ke WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Welly di Buduran. Harga cabai ini kan naik, jadi saya harus mengurangi omset untuk mempertahankan pelanggan ayam geprek saya yang persaingannya sangat ketat. Tapi kemudian mau tidak mau saya kan juga harus menaikkan harga juga nantinya. Yang mau saya tanyakan, kapan waktu yang tepat untuk bisa menaikkan harga? Kemudian Yudis di Kahuripan, apakah saat ini waktu yang tepat untuk melakukan stok logistik jangka panjang? Mengingat persaingan perebutan logistik ini kan juga sangat ketat. Ya, baik. Yudis tadi tidak dijelaskan bisnis apa? Nggak ada ya? Nggak ada, cuma stok. Stok aja, baik. Ya, baik Pak Roni, ada tanggapan ini Pak Roni dari 2 penanya tadi, Welly dan Yudis, Pak Welly dan Pak Yudis ya. Monggo Pak Roni. Permisi Mas Panji, pertanyaan yang kedua tadi belum sempat kecatat nih. Baik, pertanyaan yang kedua, apakah sekarang ini bolehkah untuk stok logistik gitu ya? Ya saya. Ya, untuk menstok logistik, coba dibaca lagi saya, takutnya saya nanti salah kutip ini. Apakah saat ini waktu yang tepat untuk melakukan stok logistik jangka panjang mengingat persaingan perebutan logistik ini kan juga sangat ketat? Oke, itu Pak Roni. Iya, terima kasih Mas Panji dan teman-teman di studio. Pak Billy di Buduran, kalau harga naik, memang risikonya ada 2 pilihan. Harganya ikut naik atau ukurannya yang diturunkan, dikecilkan. Jadi kalau harganya mau tetap, ukurannya yang diturunkan. Kalau tidak, ya harganya ikut naik. Kecuali kita mau atau punya kemampuan untuk menurunkan margin. Jadi misalnya kalau di sektor makanan, itu kan ada kecenderungan laba kotor itu lebih kurang 50%. Nanti operasi kita kalau diefisienkan, terus margin kita diturunkan dikit, bisa saja pelanggan mendapatkan harga yang tetap dengan kualitas dan kuantitas produk yang sama. Itu kira-kira. Pilihannya ada pada Pak Willy. Karena harga cabai naik turun itu kan tergantung musim. Nah, sebentar lagi akan masuk musim Ramadan Lebaran. Itu produk-produk yang terkait dengan makanan itu
pasti ada dua kemungkinannya. Kalau stoknya nggak cukup, maka dia harganya akan naik gitu. Kalau stoknya cukup, dia akan bisa bertahan. Pak Yudis di Kahuripan, apakah sekarang ini boleh melakukan stok yang besar untuk logistik? Sebetulnya stok yang terlalu besar tidak pernah disarankan. Karena kalau stok terlalu besar, itu juga akan membebani perusahaan. Karena ada biaya untuk menghadirkan stok itu dan ada pemeliharaan stok. Kalau makanan dan minuman misalnya, itu kan ada masa kadaluarsa. Dan itu kan harus dihubungkan dengan kemampuan perusahaan untuk menjualnya. Kalau kita gagal untuk menata dengan sangat rapi, maka stok yang terlalu besar itu justru akan sangat membebani perusahaan. Saya paham, maksudnya kan kalau kita stok sekarang dalam jumlah besar, nanti pada saat dibutuhkan, itu kita sudah punya harga baik. Itu pun masih gambling. Gamblingnya begini, seberapa kita yakin bahwa akan ada shortage atau akan ada kelangkaan bahan baku pada, katakanlah misalnya 3 bulan yang akan datang. Nah, itu mesti ditata dengan rapi. Kalau di Indonesia, sebentar lagi kita akan memasuki masa bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pada saat itu memang akan terjadi, teman-teman di sektor logistik itu kebut-kebutan untuk memastikan bahwa produk itu sampai tepat waktu. Karena nanti menjelang Lebaran, biasanya ada pembatasan lalu lintas yang menyebabkan truk-truk itu tidak bisa memasuki wilayah tertentu. Jadi mereka harus kejar-kejar. Nah, pada saat itu gudang-gudang juga harus penuh karena harus memastikan proses produksi selama 1 bulan ke depannya itu akan sangat baik. Kalau kemudian produksinya ada, itu supaya nanti stok untuk 1 bulan ke depan dalam rangka hari Lebaran, Hari Raya Idul Fitri itu terpenuhi semua. Jadi kira-kira itu harus dimainkan betul data yang kebutuhan, kapan itu dibutuhkan, dan kemampuan kita saat ini, termasuk dengan fluktuasi harganya. Kalau memang pas, silakan ambil langkah strategis untuk itu. Kalau tidak, hanya akan berisiko, karena menyimpan barang terlalu besar jumlahnya, itu menyangkut rupiah itu. Jadi idle duitnya itu nanti. Terima kasih, Mas Panji. Iya, takutnya juga nanti yang di stok barang kebutuhan sehari-hari kayak sayuran dan sebagainya, lama-kelamaan kan busuk nantinya. Oh iya, ada kadaluarsanya itu. Betul. Itu Baik. harus dihitung. Ya, Pak Roni, terakhir terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini, logistik menghadirkan produk dengan kualitas terbaik dan harga terendah. Monggo, Pak Roni. Ya. Terima kasih, Mas Panji. Beberapa kali Mas Panji menyebutkan bahwa produk-produk barang dari luar negeri itu bahkan ada yang bebas ongkir. Kenapa itu bisa terjadi? Peluangnya adalah 2. Yang pertama itu adalah masa promosi. Jadi sebetulnya biaya promosi yang harusnya digunakan untuk iklan misalnya, itu dikurangi, dipakai untuk menaikkan user experience atau customer experience. Dengan memberikan bebas ongkir, maka customer merasa dapat diskon. Nah, uang itu yang harusnya untuk iklan dipakai ke sana. Sehingga iklan itu tidak hanya hadir sebagai sebuah pengumuman atau komunikasi saja, tetapi hadir sebagai sebuah transaksi. Jadi ada transaksi. Itu juga sebetulnya kalau kita lihat berlaku di awal-awal ojek online. Dapat diskon. 20.000, 30.000, 20.000, 10.000, 4.000, kemudian 2.000, 1.000, lama-lama nggak ada diskon. Untuk mengenalkan itu cenderung diambil dari budget iklan. Tapi ada faktor yang kedua yang jauh lebih berbahaya dari budget iklan, itu adalah efisiensi proses produksi. Tadi saya sempat mengatakan bahwa pabrik itu dibangun mesti tidak jauh dari sumber bahan baku. Nah, ketika bahan baku itu menjadi langka, maka akan muncul persoalan bagi pabrik itu. Karenanya jangan heran Mas Panji, ada pabrik permen, jadi ada perusahaan ya, makanan minuman di Indonesia yang menjual permen. Nah,
permen berbasis kacang-kacangan. Ini sebetulnya permen ini pabriknya tidak di Indonesia, ini diproduksi di Guangzhou RRT. Kenapa? Karena bahan bakunya murah, biaya produksinya murah. Sementara kalau di Indonesia, contoh, bahan baku terkait gula nggak jelas nih. Hari ini ada, bulan depan nggak ada. Dalam arti bahwa misalnya di Jawa Timur aja, tidak ada satupun pabrik gula di Jawa Timur yang hari ini mendapatkan kuota sehingga berhak untuk memproduksi gula rafinasi yang dipakai untuk industri. Mau nggak mau harus ambil misalnya dari Cilegon yang sangat jauh dengan biaya dari 80 naik jadi 300. Nah, kalau yang seperti ini bagi pengusaha yang membutuhkan stabilitas proses akan jadi ancaman. Maka mereka harus berpikir mana yang lebih menguntungkan, pabriknya direlokasi dari misalnya Jawa Timur menuju ke misalnya Jawa Barat, atau sekalian saja diproduksinya di negara yang lebih efektif, lebih efisien, nanti tinggal dipikirkan biaya shippingnya. Nah, biaya shipping itu kan makin lama makin murah, terutama kalau dikirim lewat laut. Sampai hari ini masih paling efisien lewat laut. Apalagi kalau di RRT itu ada konsep Belt and Road. Nah, sehingga model logistik ini menjadi sangat cepat. Saya beri satu contoh aja, pernyataan dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Pendidikan Singapura ketika tahun 2019 kami bersama-sama dalam satu conference tentang Belt and Road di RRT. Beliau mengatakan dulu kami menunggu barang itu 3 minggu. Tapi akibat inisiatif ini sekarang sudah menjadi 1 minggu. Penurunan sepertiga dari waktu itu memangkas biaya yang sangat besar. Apalagi kalau Vietnam. Vietnam itu wilayah industrinya bisa diakses dari ibu kota Guangxi, Provinsi Selatan RRT, ibu kotanya Nanning itu, dari Nanning cuma 3 jam. Lewat darat udah sampai, karena ada highway. Nah, hal yang seperti ini membuat Indonesia kalau tidak hati-hati akan menjadi tidak kompetitif. Menjadi pasar saja. Karenanya teman-teman pelaku usaha di Indonesia memang sakit kepala kalau sudah ngomong tentang manajemen logistiknya. Karena ada uncertainty, termasuk yang disampaikan tadi oleh Mas Moko, Yuliat Moko. Ada tips dana-dana yang harus dikeluarkan kepada pihak-pihak atau oknum-oknum di tengah jalan. Dan nilainya itu cukup besar karena terlalu banyak jalan yang berkelok kan, sehingga mereka ada di setiap tikungan, di setiap perempatan. Saya sendiri mendapatkan pengakuan kepada dari seseorang ketika saya tanya kenapa harus menyiapkan uang begitu. Dia bilang, kami akan selalu ditemukan saja Pak salahnya, daripada rumit lebih baik kami berikan 5.000. Ada end of discussion. Tapi kalau kami nggak berikan, plat nomor kami akan diingat, nanti ada saja misalnya, bahkan ketika semua lampu nyala pun akan dikatakan nyalanya kurang terang, dan itu melanggar undang-undang nomor sekian dan seterusnya. Jadi persoalan baru, merepotkan dan biayanya bisa jadi lebih besar. Nah, hal-hal yang seperti ini memang harus diperbaiki di Indonesia. Kalau enggak, kita nggak kompetitif. Perusahaan logistik makin lama makin modern dari sisi pengelolaan internal, penggudangan juga makin lama makin baik, sistem-sistemnya luar biasa, sekarang banyak menerapkan digital, bahkan ada perusahaan di Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari luar negeri, dari Amerika, tentang kemampuan logistiknya ini. Tapi persoalannya adalah ada uncertainty yang seperti tadi disampaikan Mas Moko di tengah jalan. Belum lagi kebijakan pemerintah seperti yang terkait pabrik gula atau industri gula rafinasi tadi, yang menyebabkan di Jawa Timur misalnya, hari ini nggak ada gula rafinasinya. Harus didatangkan dari Jawa Barat atau Banten. Sehingga menjadi lebih mahal. Itu, Mas Panji. Terima kasih. Baik Pak Roni, terima kasih. Dan juga untuk semua segenap partisipan juga terima kasih untuk kesempatannya. Tetap semangat dan selalu sehat dan juga luar biasa. Salam sehat untuk semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih.